Kita perhatikan gerakan Zionis masuk ke wilayah Palestina dari tahun ke tahun. Akankah Israel melakukan serangan darat lagi? Akankah Israel masuk ke Gaza seperti apa yang Israel sudah lakukan selama 60 tahun belakangan ini? Apakah benar tujuan Israel masuk ke Gaza bukan untuk menaklukkan Gaza, namun menarget satu orang yang paling ditakuti dan paling dicari oleh Israel? Kalau orang ini meninggal, mungkin Israel tidak masuk ke Gaza. Namun karena dia tidak bisa dikalahkan, rupanya Israel berniat mengejarnya hingga masuk ke Gaza. Siapakah orang ini yang sampai sebegitunya Israel mengejar dia? Demi mengejar dia, apakah Tunnel of Gaza yang menakutkan tentara Israel akan diusahakan, akan usaha untuk ditaklukkan? Karena saat ini Israel dan Amerika sedang mensimulasikan berbagai cara serangan terhadap Tunnel of Gaza tersebut. Untuk itu sudah ada 5.000 tentara Amerika di Israel. Tentara Amerika dan Israel ditambah juga tentara Jerman dan Inggris sedang latihan simulasi di wilayah bagian utara Israel saat ini. Strategi perang tunnel sedang disimulasikan. Salah satu strateginya, akankah tunnel tersebut dibanjiri air atau di flooding? Akankah diberikan gas yang mematikan disebar ke Tunnel of Gaza ini? Namun keraguan muncul karena ratusan sandera Israel ada di dalamnya. Warga Israel selama 20 hari telah diculik Hamas lebih dari 100 orang. Demikian juga tentara Israel yang jadi tameng hidup bagi Hamas diletakkan tidak ada yang tahu di mananya. Yang dapat dipastikan ada di dalam tunnel. Namun di mana? Akankah Israel mengorbankan warganya sendiri yang jumlahnya ratusan tersebut? Lalu siapa orang yang paling dicari pihak Israel dan Amerika ini? Dialah Muhammad Diab Ibrahim Masri. Dia adalah seorang militan Palestina dan komandan militer tertinggi Brigade Izzadin Al-Qassam, sayap militernya Hamas. Call sign dia adalah Muhammad Dief. Muhammad Dief lahir sekitar tahun 65 di kamp pengungsi Khan Yunis di jalur Gaza yang didirikan setelah Perang Arab Israel di tahun 1948. Sebagai seorang yang paling dicari militer Israel sejak tahun 1995 karena mendalangi banyak pembunuhan tentara Israel, dia telah selamat atas serangan lebih dari 10 kali upaya pembunuhan dalam 2 dekade terakhir ini. Dalam berbagai upaya pembunuhan dalam hidupnya, dia diperkirakan telah kehilangan matanya juga kehilangan sebagian lengannya. Muhammad Diab Ibrahim Masri merupakan sarjana dari Universitas Islam Gaza yang kemudian bergabung dengan Hamas di sekitar tahun 1990. Setelah bergabung dengan Hamas, dia kemudian dikenal dengan nama Muhammad Dief. Dief berarti tamu dalam bahasa Arab karena gaya hidupnya yang nomaden. Di tahun 1993, dia tertangkap dalam perjuangan Intifada di penjara selama 16 bulan. Kemudian karirnya di tahun 2002 menjadi komandan Hamas tertinggi dari sayap militer Al-Qassam. Dalam hal menyerang Israel, Dief dikenal dengan menciptakan pasukan berani mati dan pasukan pembom bunuh diri. Itu adalah salah satu senjata perang ciptaan yang paling menakutkan. Puluhan bahkan ratusan tentara Israel telah menjadi korban sejak tahun 1995. Selama 26 tahun, Dief merupakan the most wanted man oleh Israel. Dalam usaha pembunuhan terhadap dirinya, dia telah selamat lebih dari 5 kali serangan udara, ada juga drone, termasuk 5 kali sniper dan beberapa serangan roket. Beberapa kali dia dikabarkan meninggal oleh serangan tersebut. Ternyata dia muncul lagi beberapa saat kemudian dan melakukan serangan lagi kepada Israel. Dalam sebuah serangan udara di tahun 2014, keluarga Dief jadi korban, yaitu istrinya, bayi laki-laki berusia 7 bulan dan anak perempuannya berusia 3 tahun tewas akibat serangan udara Israel tersebut. Lusanya, rumah Dief dibom lagi dengan serangan udara yang menewaskan ayah kandungnya dan saudara laki-lakinya. Beruntun terus serangan terhadap Dief ini. Upaya Israel terbaru untuk membunuh Dief adalah dalam operasi penjaga tembok pada Mei 2021. Secara keseharian, Dief sangat tertutup, tidak flexing, sangat rahasia gerakannya. Kemunculan di publik hampir dikatakan tidak pernah. Orang pun tidak banyak yang tahu sosoknya, secara penampilannya di muka umum tidak banyak yang tahu. Ketika pemakaman anak istrinya, dia pun tidak muncul, tidak ada data dan dia tidak terlihat. Bahkan iparnya yang menikah dengan adik Dief hanya ketemu selama kurang dari 1 menit dan menghilang setelahnya. Tidak heran code name-nya Dief atau The Guest atau tamu di sandangnya. Benar-benar shadow orang ini. Amerika melabel Dief sebagai the new yang ditarget selain Israel tentunya oleh Amerika. Dicap teroris oleh Amerika di tahun 2015 dan menjadi orang paling nomor 1 dicari, the most wanted terrorist number 1 oleh Amerika dan Israel. Rupanya Hamas si mata satu inilah yang menjadi sasaran utama perang Gaza dari versi Israel, di mana serangan ke Israel Sabtu 7 Oktober merupakan sebuah serangan yang diorkestrakan rapi oleh Dief selama 2 tahun, berkoordinasi penuh dengan semua jaringan internasional dari Hizbullah, Iran, Houthi, Yemen,
Yemen, Suriah, bahkan Chechen dan Putin. Latihan di Iran dan di Qatar, senjata dari semua akses, termasuk black market senjata Amerika di Afghanistan dan Ukraina. Tidak sederhana apa yang dilakukan oleh Komandan Perang Al-Qassam Muhammad Deif ini. Bagi Barat, bagi Yahudi pesek, bagi Israel dan Amerika, Muhammad Deif adalah teroris pembunuh berdarah dingin. Bagi Anda yang lahannya dirampas, maka Deif adalah martir hidup perjuangan. Lalu di manakah Anda melihatnya saat ini, sahabat semua? Sahabat, gunakan lebih satu hati di dalam menganalisa hal ini. Gunakan lebih dari satu hati melihat hal ini. Hati-hati. Peace. 500 titik serangan di Gaza dalam 24 jam. Akhirnya Israel melakukan serangan darat atau ground operation masuk ke Gaza. Di hari ke-24 kemarin, perang Hamas. Israel melakukan apa yang mereka sudah rencanakan. Masuknya tentara Israel dari sisi utara Gaza dengan 6 titik entrance, lalu menyebar cepat ke arah tengah jalur Gaza yang menyempit. Serangan dimulai tepat tengah malam. Tentara dan tank masuk dengan gerakan masif, terstruktur. Terjadi perlawanan sengit oleh milisi Hamas. Namun tentara Israel yang menggunakan goggle malam lebih diuntungkan karena bisa melihat dengan jelas keadaan malam yang gelap tanpa listrik di Gaza. Paginya, Netanyahu mengumumkan bahwa serangan ke Gaza adalah fase kedua, second phase. Setelah fase pertama adalah mengejar seluruh pasukan Hamas yang masuk ke wilayah Israel. Fase kedua adalah masuk ke Gaza setelah dikepung dan dibatasi suplai ke Gaza, seperti air, listrik, BBM, dan lain sebagainya. Apa maksud serangan Israel seperti dikatakan Netanyahu ini? Serangan ke Gaza adalah melumpuhkan milisi Hamas, kemudian menaklukkan pemerintahan Hamas, kemudian menyelamatkan sandera yang diculik Hamas yang telah lebih dari 200 orang Israel. Misi penyelamatan sandera menjadi topik utamanya agar terlihat humanis oleh mata dunia. Arah serangan bisa terlihat dari gerakan tentara Israel di mana fokusnya adalah pertama Tunnel of Gaza, terowongan di bawah Gaza yang bisa merupakan senjata rahasia secret weaponnya Hamas yang tentara Israel coba taklukkan. Yang kedua adalah penaklukan kota administrasi Gaza. Gaza City adalah kota terbesar milik Palestina yang juga pusat kekuatan Hamas. Yang hebatnya lagi, di awalnya diduga ketika serangan darat dilakukan, maka serangan udara akan dihentikan oleh Israel karena bisa kena pasukan Israel sendiri. Namun yang terjadi sebaliknya, pasukan darat Israel masuk ke sebuah wilayah, kemudian posisi yang dicurigai ada Hamasnya, maka laser pointernya ditembakkan ke arah target dan tak lama kemudian roket meluncur menghajar sasaran yang telah di-spot menggunakan laser pointernya tentara darat, ground force arminya Israel. Di mana kemudian artileri dan angkatan udara Israel atau Israeli Air Force mengatakan dalam 24 jam telah lebih menarget 500 sasaran yang mereka telah ledakkan, alias setiap jam 20 target dieksekusi. Yang sadisnya, beberapa target sangat kontroversial seperti sebuah kampus Al-Azhar University dihajar bom juga. Yang jadi masalah bagi dunia saat ini adalah informasi dari Gaza banyak terlambat karena internet dan komunikasi diputus sejak serangan darat oleh Israel. Kita hanya mendapatkan data dari Starlink-nya milik Elon Musk yang internetnya juga sering terputus-putus karena baterai di Gaza sudah tidak ada lagi yang bisa di-charge milik Palestina. Gaza juga 24 hari tanpa listrik, hanya genset beberapa yang bisa bertahan. Sangat menyedihkan keadaan di Gaza saat ini. Footage video tentang Gaza di media dalam hari-hari ke depan hanya dari media yang didapat oleh pihak Israel atau Amerika saja yang mengeluarkannya. Dari pihak oposisi, dari pihak Hamas atau rakyat Palestina, hanya footage lama yang tidak ada yang baru media dapat. Dunia dibatasi informasinya tentang Gaza selama ground operation ini, dan ini dilakukan oleh Israel. Selain kampus, maka Israel juga mengancam 2 rumah sakit agar mengevakuasi orang-orang dari rumah sakit tersebut, terutama yang bukan pasien, ke arah selatan ke Mesir. 2 rumah sakit, Al-Shifa dan Al-Lifa Hospital, diduga menjadi markas Hamas berada di bawah rumah sakit tersebut. Namun ancaman tentara Israel itu tidak digubris warga Gaza. Mereka sudah siap syahid semuanya. Kita ke utara Israel sekarang, wilayah yang juga memanas. Hizbullah menyerang dengan roket lebih dari 84 serangan dalam 2 hari belakangan ini. Dalam laporan media barat, 47 tentara Hizbullah meninggal dan 7 tentara Israel mati. Kita semua tahu Hizbullah telah bersiap menyerang Israel dari sisi utara yang berbatasan dengan Lebanon ketika tentara Israel masuk Gaza. Itulah red line, garis merah yang ditetapkan Hizbullah. Jika garis itu dilewati, maka Hizbullah akan serang Israel. Kita kembali ke Gaza. Apa strategi perang Israel masuk Gaza? Diawali dengan perkiraan adalah Gaza akan dihajar habis-habisan dengan full blown attack atau serangan perang besar. Namun ternyata serangan yang kemarin dilakukan oleh Israel bukan full blown invasion, namun ground war
gerilya, artileri, alat berat tidak masuk ke Gaza. Mirip serangan Hamas ke dalam Israel. Hanya ini ditambah tank baja aja. Bahkan Humvee, mobil pun tidak dipakai. Benar-benar kecepatan jalan manusia majunya. Pakai taktik urban war, perang kota, atau dalam strategi militer namanya limited intended warfare. Mengapa perlahan dan selected begini? Maka dugaan analis militer masuknya tentara dan tank Israel ke Gaza adalah hanya sneak peek atau mengintip kekuatan musuh sebelum serangan major invasion dilakukan. Kalau dengan sneak peek strategi saja sudah bisa pukul Hamas dan ambil sandera, maka full blown invasion tidak perlu dilakukan. Alasan kedua adalah sekutu Israel di Eropa tidak setuju full blown attack, hanya Amerika yang setuju. Benjamin Netanyahu mengubah strategi menjadi limited intended target warfare sekalian tes sneak peek keadaan Gaza. Alasan lain, menjaga perasaan keluarga tersandera di mana Hamas mengancam membunuh semua sandera kalau Israel masuk menginvasi. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah serangan ini bisa mengalahkan Hamas? Karena Israel tidak ingin lagi ada Hamas di Gaza dan tidak ingin Hamas mengendalikan Gaza. Pengamat militer meragukan strategi perang Israel akan bisa mengalahkan Hamas. Bahkan full blown attack jika Israel lakukan, belum tentu Hamas kalah atau warga Gaza menyerah. Mengapa belum tentu Israel menang? Karena Hamas memiliki pendukung di seluruh kawasan. Seperti Turki, dengan terang-terangan Erdogan mengatakan Hamas bukan teroris grup, melainkan pejuang kemerdekaan. Israel lah yang teroris. Benjamin Netanyahu lah yang teroris, yang harus dibawa ke pengadilan sebagai penjahat perang, sebagai penjagal. Untuk itu, Turki akan membantu penuh warga Gaza. Turki sedang menyiapkan serangan membantu Palestina, khususnya Gaza. Di sini terlihat bahwa Hamas bukan konvensional power, penyandang dana, operasi militernya, para pendukung Palestina bebas dari Israel terintegrasi di banyak kawasan dan di banyak negara. Yang saat ini jadi perhatian dunia adalah generasi muda Palestina yang tumbuh dalam kekejaman perang. Mereka remaja dan anak muda yang militan siap mati untuk tanah airnya. Ada ratusan ribu mereka itu di Gaza. Sehubungan dengan hal itu semua, kapan Indonesia turun tangan aktif sebagai global player membantu mereka yang terzolimi? Jangan cuma menghimbau. Pak RT juga bisa kalau hanya menghimbau dan ngomong sama wartawan. Actionnya dong. Kerjanya mana? Peace.